Meskipun tema ini klasik, tetapi tidak banyak orang mengerti dengan benar dan lengkap. Bahkan sebagian orang mendengar dari tetangga-tetangga, bukan dari Alkitab. Hari ini kita mesti siapkan hati, siapkan pikiran, dengan tulus belajar dari Alkitab lagi. Ada banyak kesalahan selama ini, pengertian-pengertian yang ada. Makanya hidupnya tidak bisa maksimal dan efektif untuk Tuhan. Mengaku percaya, tetapi tidak efektif. Tidak maksimal juga potensinya. Banyak orang menganggap bahwa di zaman perjanjian baru ini, sudah tidak ada halal dan haram lagi, Pak. Semuanya halal. Oleh sebab itu, apa saja saya makan, Pak. Kepala babi dimakan. Mulai dari buntut sampai kepala dimakan. Tidak tersisa sedikit pun. Kita mesti belajar ya. Sebab kalau enggak banyak orang mati muda. Dalam ketidaktahuannya membuat banyak kesalahan. Apa benar sih orang percaya semuanya halal bagi orang percaya? Apakah benar di perjanjian baru semuanya menjadi halal? Bolehkah orang Kristen makan makanan yang haram? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, tetapi belum terjawab sebenarnya. Dalam perjanjian lama banyak sekali larangan bagi umat Allah agar tidak makan makanan yang haram. Itu dibahas di Imamat pasal 11 dan Ulangan pasal 14. Nanti di rumah bisa dibaca perlahan-lahan kalau mau detailnya. Contohnya Imamat, ini yang lain, Imamat 3 ayat 17 dulu deh. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Kalau kita baca ini, ketetapan ini berlaku selamanya atau sementara? Selamanya. Bagi siapa? Kamu di situ siapa? Hari itu Taurat dimaksudkan untuk bangsa Israel. Taurat mengajarkan jangan pernah kamu makan lemak dan darah. Kalau Tuhan mengeluarkan larangan, ketetapan, peraturan, hukum, itu jelas untuk ditaati. Ada amin nggak? Masa untuk dilanggar? Tapi ingat, segala sesuatu harus sesuai konteks dan pertanyaan apakah itu masih berlaku atau tidak hari ini. Sebab ada banyak peraturan yang hari ini tidak berlaku. Jangan pernah berkata itu firman Tuhan juga, Pak. Oh iya, benar. Ini berkali-kali loh dibahas. Ada firman yang hari ini peraturannya bukan untuk kita. Hanya untuk Nuh. Bangun bahtera. Kita nggak disuruh bangun bahtera. Jadi nggak perlu kita bangun bahtera. Peraturan sunat, perjanjian antara Abraham dan antara Allah dan Abraham, apakah masih berlaku? Tidak. Perjanjian baru jelas, yang penting sunat hati, bukan sunat fisik. Meskipun sunat fisik tidak dilarang. Yang lebih penting adalah sunat hati. Sunat fisik iya dan tidak penting. Nah, berarti meskipun ada suatu peraturan di perjanjian lama yang katanya selamanya atau peraturan kekal, tapi kalau dirubah di perjanjian baru ya selesai aturannya. Jadi kalau baca Alkitab mesti teliti ya. Umat Israel diberi banyak sekali daftar makanan halal dan haram. Itu jelas harus ditaati oleh Israel. Di zaman itu jelas, itu tidak perlu didebatkan.
Perlu diingat bahwa firman Tuhan itu progresif. Seperti sekolah, SD, SMP, SMA, terus maju ke depan. Puncaknya ada di Kristus. Pusatnya ada di Kristus. Jadi kita perlu pilah-pilah mana yang berlaku, mana yang tidak. Dalam hal ini, kita perlu ingat bahwa hukum alam berubah enggak? Ketika zaman perjanjian lama, kalau ada hukum Newton, berat sama dengan massa kali gravitasi. Kalau hukum gravitasi, suatu benda dilepas pasti jatuh ke bawah. Di zaman perjanjian lama jatuhnya nyamping atau ke bawah. Artinya semua hukum tetap. Betul? Ada perubahan hukum? Hukum fisika, biologi, kesehatan, ada berubah enggak? Tidak. Bumi berubah enggak? Tidak, tetap bulat. Muternya tetap matahari terbit dari timur ke barat. Tidak ada perubahan semua hukum fisika sampai selama-lamanya. Tidak ada hukum perubahan. Ini perlu dimengerti dulu nih. Ada suatu tatanan yang tidak pernah berubah. Jadi kalau perjanjian lama mengatakan jangan pernah kamu makan lemak dan darah. Hari ini yang dimaksud lemak dan darah tetap lemak dan darah yang sekarang. Ada amin enggak? Jangan pernah berkata, oh itu lemaknya beda Pak, zaman dulu. Lemak dan darah dari dulu sama, tidak ada perubahan. Kenapa Tuhan larang? Mengapa Tuhan melarang itu? Nah ini baru masalah. Sebelum kita jawab itu, kita lihat sebentar sepintas Imamat pasal 11. Imamat pasal 11 berisi daftar yang haram dan halal. Binatang-binatang yang boleh dimakan dan binatang-binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Israel. Itu Imamat 11. Nanti di rumah dibaca dari ayat 2 sampai 8, di situ dimuat daftar binatang di darat yang halal dan yang haram. Yang di darat. Kalau yang ayat 9 sampai 12, di situ daftarnya ciri-cirinya adalah hewan yang ada di dalam air. Yang boleh kamu makan adalah yang bersisik dan bersirip. Ada ciri-cirinya. Yang ayat 13 sampai 19, burung-burung di udara. Tidak semua burung boleh dimakan. Ada yang boleh dimakan, ada yang tidak menurut Taurat. Taurat Tuhan, hukum Tuhan bukan? Kok tidak ada jawab? Taurat Tuhan itu hukum dari Tuhan. Itu jelas. Nah, masalahnya sekarang, ketika Alkitab berkata halal dan haram, apa artinya? Banyak orang berpikir begini, kalau haram itu dosa, kalau halal itu enggak dosa. Sebenarnya teks asli Alkitab halal dan haram ini pakai kata tame. Halal ini pakai kata tahor. Bapak Ibu tentu ingat ada kata bahasa Indonesia tahir. Makanya yang haram najis dan yang tahir. Bahasa Ibraninya tahor. Ya, tahor. Najis itu tame. Artinya yang penting. Tame ini artinya unclean. Yang tahor ini clean. Apa itu? Haram itu najis, tame Ibraninya unclean atau tidak bersih. Kotor. Sedangkan yang halal atau tahir, tahor, clean, bersih. Kitab Taurat mengajar, jangan kau makan yang haram, sebab itu menjijikkan bagimu. Menjijikkan itu kotor.
Itu kotor, jangan dimakan. Lemak dan darah itu jangan dimakan. Ini yang membuat kompleks begini. Ini ada campuran antara harus taat hukum agama dan fakta kebenaran nanti. Agak rumitnya di situ. Makanya orang hari ini kalau menganggap semuanya halal Pak, sikat saja. Barang siapa menabur dia menuai. Banyak hamba Tuhan makan sembarangan. Asal ditumpangi tangan Pak. Asal diimani katanya. Makan toh iman. Makan sate kambing suka-suka. Durian suka-suka. Lemak binatang dimakan. Asal ditumpangi tangan Pak. Diimani. Heran ya pendeta ngomong begitu. Makan kok diimani. Iman itu sama Tuhan Yesus. Bukan makannya yang diimani. Udah gitu memalukan, ditumpangi tangan. Dalam nama Yesus kuusir. Lemak-lemak kuusir. Akibatnya apa? Tetap mati. Jantungnya mampet. Banyak hamba Tuhan jantungnya mampet. Stroke. Rusak ginjalnya. Mati. Enggak ikuti sih firman Tuhan. Oh tapi itu perjanjian lama Pak. Ya nanti dulu. Itu benar juga. Bahwa tidak ada yang haram di perjanjian baru. Semuanya halal. Lah lalu bagaimana Pak? Nah inilah yang kita harus bahas dengan lengkap. Jadi Bapak Ibu kalau mendengar kata halal jangan nggak dosa. Bukan begitu. Bersih. Kalau mendengar kata haram, najis, kotor maksudnya. Bukan dosa. Tetapi di perjanjian lama kalau umat Israel melanggar Taurat itu dosa. Karena perintahnya Tuhan jangan kau makan. Kok dilanggar artinya melawan Tuhan dong. Di zaman perjanjian lama. Di perjanjian baru apakah masih ada halal haram? Nah ini yang perlu kita permasalahkan. Kita perlu belajar ini dari Alkitab. Tidak boleh dari yang lain. Ya. Karena judulnya menurut Alkitab. Kita baca dulu Markus pasal 7. Nanti di rumah dibaca mulai ayat 1 sampai 23. Di rumah saja. Tapi saya mau sampaikan bahwa ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus ditanya oleh orang banyak. Murid-muridmu kok gak cuci tangan waktu makan? Padahal semua orang kalau makan cuci tangan supaya bersih menurut Taurat. Itu tradisi Taurat. Jadi semua orang cuci tangan. Kok muridmu enggak? Dijawab sama Tuhan Yesus. Di ayat ke-15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Apapun yang dari luar tidak bisa menajiskannya. Jadi kalau nggak cuci tangan, makanannya kotor, tidak bisa membuat orang najis, kata Tuhan Yesus. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Jadi makanan, ini dalam bahasa sederhana begini. Jadi makanan itu tidak bisa menajiskan hidup seseorang. Gak bisa dong. Kalau makanan bisa menajiskan, bahkan bisa membinasakan, gampang membinasakan orang. Bapak ditangkap aja, diikat sebentar, dikasih makanan yang haram-haram. Udah dilepas, binasa. Emangnya begitu? Makanya makanan tidak bisa menajiskan. Ini Tuhan yang ngomong loh. Artinya tidak ada makanan yang haram. Di perjanjian baru semuanya halal. Katakan amin. Itu prinsip pertama. Di perjanjian baru semuanya halal. Bahkan Tuhan Yesus memberikan penglihatan kepada Petrus ketika Petrus bermimpi. Makanan yang haram keluar. Turun dari langit.
Petrus disuruh makan. Meskipun itu artinya adalah jangan membedakan orang Yahudi atau orang lain, semuanya harus diselamatkan. Tetapi penglihatan itu sekaligus memberitahu bahwa nggak ada yang haram, Petrus. Sudah kuhalalkan semuanya. Ya, jadi prinsip pertama, tidak ada makanan yang haram. Tetapi ingat, hukum alam berubah apa enggak? Tidak. Lemak dan darah tetap kotor enggak? Halo? Tetap kotor. Mau halal, mau haram, enggak penting capnya. Tetap kotor secara fisik. Fisik ya, saya ngomong fisik nih. Karena kita udah enggak ngomong hukum Taurat di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru, hukum Taurat sudah disempurnakan, digenapi oleh Tuhan Yesus. Bukan dihilangkan, digenapi, disempurnakan. Hukumnya menjadi sempurna. Tapi lemak dan darah tetap kotor. Setuju nggak ini? Amin nggak? Nggak ada perubahan sejak Perjanjian Lama. Apalagi zaman sekarang banyak polusi. Tetap kotor. Jadi kita harus mengartikan clean and unclean itu, bersih dan tidak bersih itu dalam konteks memang kotor yang haram itu. Kotor. Contohnya kerang. Yang tidak bersisik dan bersayap jangan kamu makan, kata Alkitab. Di Perjanjian Lama itu dikategorikan haram. Tidak boleh dimakan. Kalau dilanggar berdosa, karena itu hukum Tuhan. Tapi di Perjanjian Baru semuanya tidak ada yang haram, semuanya halal. Tapi kan kerang tetap kotor, nggak ada perubahan. Apalagi di zaman sekarang, kerang itu diciptakan Tuhan bukan untuk dimakan loh. Kerang itu diciptakan Tuhan untuk menyerap semua yang dari lingkungannya, supaya lingkungannya bersih. Ada suatu eksperimen, ember gitu diberi air, dikasih virus kolera, saya susah ngomongnya. Kolera, virus. Lalu dikasih kerang. Dalam berapa lama kemudian virusnya habis. Bersih airnya. Apa artinya? Diserap oleh kerang. Setelah diserap di kerang, kerang saus padang. Akhirnya serapannya semua bermuara di manusia. Makanya Alkitab berkata, itu jangan kamu makan, kotor. Bukan soal dosa kalau Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama itu dosa, melanggar firman kan. Kalau Perjanjian Baru sudah jadi halal, jangan kau makan, kotor. Menjijikkan itu bagimu. Di Perjanjian Baru konteksnya kesehatan. Makanya ya, kalau bukan apa yang masuk yang bisa menajiskan, tapi apa yang keluar dari hati. Kan begitu kan? Tuhan Yesus berkata yang masuk gak bisa menajiskan, tapi yang keluar yang menajiskan. Kenapa? Karena yang keluar asalnya dari hati. Disitulah banyak kedengkian, kejahatan, dan sebagainya. Hati. Kalau kita ngomong hati, hati yang mana? Liver atau jantung? Sakit hatiku, dihina sama dia. Yang sakit jantungnya apa? Livernya? Bukan dua-duanya. Hati itu semua diwakili oleh otak manusia sebenarnya. Cuma ada bagian yang logika, ada bagian yang perasaan. Hati. Makanya semuanya itu sebenarnya berhubungan dengan mindset. Pikiran dan perasaan dan kehendak, keinginan. Itulah jiwa manusia. Bukan apa yang masuk, yang keluar. Yang keluar itulah yang menandakan keadaan jiwa seseorang. Oh, dia kotor, dia najis, dia haram, dia jiwanya kotor.
penuh dengan kedengkian, dendam, kejahatan, kesombongan, kedagingan, dan lain-lain. Jelas maksudnya ya? Hati-hati loh. Tapi itu bukan berarti kalau gitu kita makan apa saja, Pak. Ingat, kalau seseorang mau makan apa saja, asalnya dari mana itu? Pikiran, perasaan, dan keinginan. Artinya keluar dari hati juga. Benar ya? Kecuali makannya sedikit. Ya kalau sedikit ya nggak ada masalah. Nggak ada urusan dengan dosa. Ini yang jadi masalah kalau saya ngomong begitu bisa salah ngerti lagi. Nggak apa-apa kok sedikit, Pak. Pagi sedikit. Siang sedikit. Malam sedikit. Belum ngemilnya sedikit-sedikit terus. Itu bukan sedikit. Itu kalau dijumlahin jadi banyak. Berdasarkan penelitian ya. Manusia makan kan 3 kali. Belum ngemilnya ya. 3 kali. Tahu nggak Bapak Ibu? Seumur hidup kita makan. Kok dijumlahkan. Dengan makanannya gajah seumur hidup dia. Banyakan manusia, Bu. Waduh, manusia itu luar biasa ya, kecil-kecil. Makanannya kalah gajah. Iya, itu data yang ada, saya dapat. Jadi balik lagi, intinya adalah memang bukan apa yang masuk, apa yang keluar. Sebab keadaan hati inilah yang menajiskan. Makanya di Perjanjian Baru tidak disebut ada yang haram, semuanya halal. Tapi bukan berarti semua boleh dilakukan atau dimakan. Salah orang itu. Di satu sisi orang nggak bisa, haram ini, nggak boleh. Ada gereja tertentu yang begitu ada. Dia nggak mau ikutin Perjanjian Baru. Haram ini, nggak boleh ini. Dia melawan Alkitab. Yang di sebelah sini, halal Pak, semuanya boleh. Sikat aja. Penyakit datang semua. Pasti penyakit datang. Nggak ada diskon untuk hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan makan, diampuni, disterilkan kolesterolnya. Nggak ada, tetap mati. Buktinya banyak orang, ada yang KKR, serangan jantung. Nggak bisa efektif. Di Perjanjian Lama, Tuhan berkata begini, kalau kamu taat melakukan perintahku, aku tidak akan menimpakan penyakit bagimu. Seperti penyakit yang ada di Mesir, yang dialami orang Mesir. Kira-kira masih berlaku nggak itu? Kalau orang makannya kotor, sakit nggak? Kalau orang cinta Tuhan, ngapain makan yang enggak? Untuk siapa itu? Itu kedagingan loh. Kedagingan itu termasuk makan minum nggak? Amin? Kedagingan itu termasuk makan minum. Ini yang sulit. Saya kalau ngomong begini, waduh, nggak laku. Sebab orang suka kuliner kan. Repot banget. Ingat, hukum alam tidak berubah. Apa yang dulu kotor, sekarang tetap kotor. Meskipun status haramnya menjadi halal. Memangnya kalau halal boleh dilakukan? Makan daging sapi sebanyak-banyaknya. Halal nggak? Halal dagingnya. Makan duren segerobak, halal nggak? Boleh nggak? Nah ini masalah ini. Ini masalah. Ya. Jadi jangan berpikir halal haram sedemikian piciknya, sederhana gitu. Ada orang yang suka membela diri pakai ayat Alkitab. Itu udah biasa dari dulu. Ada Pak, Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukanlah soal makan minum. Pinter kalau suruh cari alasan. Pinter banget kalau suruh cari alasan. Sesungguhnya kerajaan Allah bukan soal makan minum, Pak. Saya sangat setuju. Tapi pengertiannya beda. Perhatikan baik-baik. Justru kerajaan surga bukan soal minum, makan minum. Kenapa kau makan minum yang gak benar? Ngapain belain makan minum? Kan bukan soal makan minum kan? Kenapa kau bela-belain makan yang gak benar dan sebagainya?
Kalau orang nggak benar gini, bukan soal makan minum, jadi boleh apa aja. Itu nggak benar. Tubuhmu bait Allah. Ada amin? Engkau bukan milikmu lagi, sudah ditebus oleh Kristus. Amin? Jadi boleh nggak saya perlakukan tubuhku sembarangan? Nggak boleh. Boleh nggak saya ngerokok? Yang masih ngerokok ngomongnya boleh katanya. Jangan gitu Pak. Emangnya paru-paru kita diciptakan jadi asbak? Itu milik Tuhan loh. Ini saya serius loh. Ibadah yang sejati mempersembahkan tubuh yang hidup untuk Tuhan. Jangan sembarangan. Makanya orang yang ibadahnya benar itu bukan cuma di gereja, dalam seluruh hidup kita. Baik aku makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, kulakukan untuk Tuhan. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Orang yang benar itu ya, aku mau benar Tuhan dalam segala hal. Makan, minum, bicara, menulis di medsos. Iya dong, semuanya. Orang yang agamawi itu cirinya jelas. Dia cuma mau mengikuti peraturan agama. Legalistik. Yang penting aku gak melanggar agama. Ngerokok juga nggak melanggar ayat, nggak ada no smoking kan nggak ada. Di Alkitab memang ada no smoking. Tapi itu melanggar kehendak Tuhan loh. Memang Tuhan mau kita ngerokok. Memang Tuhan mau kita minum kopi 10 cangkir sehari. Memang Tuhan mau kita terikat dengan banyak hal, termasuk makan minum. Kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kau adalah benar-benar muridku. Kamu akan mengerti kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Merdeka dari apa? Segala ikatan. Ikatan berupa apa? Makanan, minuman, suka gosip, kebiasaan yang jelek, ikatan. Kebiasaan sombong, ikatan. Banyak ikatan. Kalau orang mengerti kebenaran dan melakukannya, ia akan bebas, merdeka, lepas dari semua ikatan. Pelepasan yang sebenarnya bukan cuma mengusir roh jahat. Untuk apa roh jahat diusir? Rohnya keluar, yang tinggal orang jahatnya. Iya kan? Rohnya sih pergi, orang jahatnya tetap di situ. Yang bisa menyembuhkan kebenaran. Ada amin ya? Makanya tekanan yang benar di gereja itu kebenaran. Firman. Firman kebenaran. Makanya disebut di Alkitab logos tes aletheia. Aletinon. Aletinos. Kebenaran, firman itu kebenaran. Sesuai dengan faktanya. Jadi Bapak Ibu jangan terpaku pada kalimat halal, haram, halal, haram. Halal nih, nanti dulu. Menurutmu halal. Menurut Tuhan, definisi Alkitab harus dibawa ke kacamata perjanjian baru. Menurut Tuhan Yesus. Bukan menurut siapa-siapa. Tuhan, kalau ini kulakukan kau disukakan enggak? Kalau tidak, tidak akan kulakukan. Itu yang benar. Jadi bukan definisi halal haram zaman dulu, enggak. Buat apa? Makanan zaman sekarang dikasih pengawet. Ayam halal enggak? Halal. Dikasih pengawet, dikasih hormon, dikasih macam-macam. Kalau makan kanker payudara, boleh dimakan enggak? Enggak boleh. Tubuhmu bait Allah. Jangan pernah berkata begini, oh itu konteksnya untuk perselingkuhan Pak, ayat itu betul. Tetapi tidak hanya perselingkuhan. Apapun yang Tuhan tidak berkenan, pasti tidak boleh. Tubuh kita bait Allah.
Mari kita bertobat lagi. Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kudus itu bersih dalam segala hal. Amin ya. Bersihkan pikiran, bersihkan hati. Memang kerajaan surga bukan karena makan minum, bukan. Tapi makan minum yang gak benar asalnya dari ikatan, dari hati juga, dari pikiran juga, dari keinginan juga, muter. Tapi kalau dalam ketidaktahuan makan ya gak apa-apa, sedikit juga gak apa-apa. Gak menyebabkan maut. Tapi kalau terus-terusan itu namanya terikat. Kalau terikat beda lagi nih, bukan karena makanannya yang menajiskan loh, bukan. Tidak ada makanan yang menajiskan. Tapi kalau terikat keadaannya ada di dalam, bukan di makanannya. Artinya saya terikat nih. Saya pengen ini, pengen itu, biarin deh gak sehat, biarin. Pokoknya sikat saja, urusan belakangan. Makanya rumah sakit penuh. Bisnis yang paling gak pernah sepi kan rumah sakit ya. Itu menandakan bahwa manusia banyak yang bandel. Istri-istri cerita sama saya, suami saya Pak, udah tekanan darah tinggi, kalau makan garamnya mau banyak. Waduh, repot juga ya. Gimana ya kalau bandel ya? Padahal dia tahu loh, mengerti. Ini banyak sama nih, banyak orang mengerti kebenaran. Bahwa kalau kulakukan ini Tuhan tidak berkenan. Dilakukan juga loh. Kita jadi bingung lah, terus gimana? Kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia, ngerti-ngerti, amin, amin. Kenceng lagi aminnya. Terus gimana? Iya kan? Halal dan haram ini jangan dipikir dengan kacamata yang sempit. Itu cuma perjanjian lama. Cuma contoh kecil. Ada hal yang lebih besar. Tubuhmu bait Allah. Tidak dipakai untuk hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Jadi jangan statusnya cuma, oh ini halal nih, kalau gitu boleh dimakan banyak nih. Waduh. Kalau begitu caranya bisa salah semua kitab. Coba kita baca, Rasul Paulus mengerti banget hal ini. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Memang halal, tapi bukan semuanya berguna. Artinya ada yang tidak berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Aku tidak membiarkan diriku terikat oleh sesuatu. Terikat itu salah satunya makanan dan banyak hal lain. Ada orang yang terikat dengan perselingkuhan, gak bisa bertobat. Tapi dalam hal ini contohnya makanan. Sebab yang menjatuhkan banyak manusia itu makanan. Sehingga umurnya pendek-pendek. Ada orang yang umur 30 saja sudah stroke hari ini. Salah makanannya. Padahal Tuhan sudah berikan prinsip-prinsipnya di awal. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Bapak Ibu, coba dipikir baik-baik. Merokok enak gak? Enak. Jangan bohong, enak. Bagi perokok. Kalau bagi saya gak doyan. Saya itu penasaran loh. Kenapa sih orang terikat pada rokok gitu ya? Saya coba satu. Kok pahit ya? Karena gak pernah ya. Mungkin sedepanan ketiga enak kali. Pahit, pusing saya buang. Kalau sampai enak artinya apa? Sudah terikat. Itu artinya. Bagaimana mau lepasnya? Itu khotbah yang lain. Tapi maksud saya, terikat. Paulus mengerti, memang halal sih, gak ada cap haramnya. Gak diatur oleh hukum Tuhan, Taurat dan sebagainya. Apalagi produk-produk zaman sekarang. Gak diatur.
Tetapi ingat, ada yang berguna, ada yang tidak. Ada yang berguna, ada yang merusak, bahkan merusak tubuh. Ada orang yang ngomongnya begini, aku mengasihi tubuhku Pak. Gimana caranya? Aku kasih heroin, biar enak. Banyak orang ya, kenapa berbuat dosa? Ada yang mau jawab? Kenapa orang berbuat dosa? Karena enak. Meskipun taruhannya maut. Adam, jangan kau makan buah itu, nanti kamu mati. Hawa yang makan. Kenapa dimakan? Enak. Meskipun itu figuratif ya. Kenapa diikuti? Menarik. Padahal tahu loh, mati kamu nanti. Buandel. Dalam hal ini sama hari ini. Sudah tahu segala sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, jangan dilakukan. Masih juga. Alasannya macam-macam, sekali-kali Pak. Waduh. Kalau makanan itu tidak ada yang haram, bukan berarti kita boleh makan sesuka hati. Sebab semua daftar yang haram itu, banyak orang tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Ada banyak begini ceritanya Bapak Ibu. Kenapa Tuhan memberikan daftar yang halal dan haram di zaman perjanjian lama? Yang pertama jelas karena itu mau menguji bangsa Israel. Kamu taat apa enggak? Itu sebenarnya. Kalau kamu taat sama aku. Mendengarkan suaraku. Itu yang pertama. Soal hukum ditaati. Yang kedua, bangsa Israel tentu enggak ngerti dong ya. Zaman dulu belum ada ilmu pengetahuan kan. Hari ini ternyata diselidiki, diteliti di Universitas John Hopkins, universitas terkenal itu, John Hopkins. Diselidikinya begini, dikumpulkan hewan-hewan yang halal dan yang haram. Dikumpulkan. Lalu diambil darahnya. Lalu dikasih sesuatu, diamati pertumbuhannya, pembiakan. Seperti kalau di laboratorium dibiakan itu loh. Diselidiki antara daging dan darah. Kalau pembiakannya itu pelan, nggak numbuh, berarti beracun. Pelan, nggak kehidupan susah hidup. Tapi kalau pembiakannya normal, artinya tidak beracun. Ternyata di dalam darah, pembiakannya pelan. Kalau di daging agak cepat. Artinya darah itu toksik. Jangan pernah kamu makan darah. Semua penyakit adanya di darah. Virus, bakteri, jamur, dan sebagainya. Belajar kalau nggak percaya. Tanya yang mengerti. Darah itu menularkan segala-galanya. Makanya Alkitab berkata jangan kamu makan darah dan lemak. Lemak itu tempat di mana semua yang jelek-jelek ngumpul. Kalau ayam disuntik hormon, ngumpulnya di mana? Bukan di daging, di lemak. Makanya kita sekarang mengerti kalau Tuhan bikin daftar halal dan haram, ternyata yang halal itu pertumbuhannya lebih besar dari 75%. Yang haram itu lebih kecil dari 75%. Pertumbuhannya, dalam bahasa sederhana, yang halal itu tidak toksik, tidak beracun. Tapi yang haram itu beracun bagi tubuh. Enggak Pak, saya makan enggak mati. Bukan itu maksudnya. Tetapi tidak sehat. Babi itu pertumbuhannya sekitar 50%. Jadi lumayan haram. Lumayan haram. Tapi kalau dimakan, harum. Aduh, ini kalau makan sedikit aja, jarang-jarang. Itu pun jangan lemaknya. Oke?
Bukannya makan lalu dosa masuk neraka, enggak, bukan. Semuanya halal. Tapi ada yang berguna, ada yang merusak. Saya berusaha menjaga supaya saya makannya benar. Meskipun tidak bisa 100%. Di samping itu hari ini, zaman ini, banyak kesesatan. Kesesatan di segala bidang. Bukan cuma firman Tuhan. Sains pun banyak yang sesat. Kesehatan harusnya nggak sesat ya. Ternyata banyak sesat loh buku-buku yang beredar itu. Saya nggak mau sebut jenis dietnya ya, tapi saya mau kasih tahu, pasti tahu maksudnya. Ada orang yang mau turun berat badannya, menghindari karbohidrat, diganti dengan daging dan lemak. Mantap nggak? Makanya banyak orang suka dengan diet itu. Yes, dasar kedagingan. Di depan saya makan daging banyak. Ini lemak pak. Ini boleh nih. Saya bilang aduh, saya nggak mau teman saya sakit. Saya kasih tahu, saya kadang-kadang dianggap ini pengacau selera. Saya bilang di masa depan kanker ususnya, jantungnya mampet, pasti. Itu pasti. Makanannya lemak sama daging, nggak ada sayur sama sekali. Waduh, gawat itu. Bukannya pola hidup sehat, manusia itu cenderung meleset loh dalam segala hal. Saya nggak tahu kenapa. Kalau mau turun berat badannya, karbohidrat rendah, tapi bukan diganti lemak, ganti sayur dan buah-buahan, turun juga pasti. Dan sehat. Ternyata diet itu di Amerika diketawain. Dirty namanya itu. Yang benar itu ini, clean namanya itu, dietnya itu. Karbo dihindari, oke, ganti sayur dan buah. Itulah diet yang benar. Hidup yang benar itu dalam segala hal. Mau makanan, mau bicara, mau apapun. Amin. Supaya kita hidup panjang umur di bumi untuk kemuliaan Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau kita sakit-sakitan, kita nggak bisa melayani Tuhan, malah dilayani. Iya dong, bener nggak? Iyalah, bukan kita nggak mau layani, bukan. Kan sedih lihat orang sakit, mendingan sesama sehat kita makan yang sehat. Kan enak ngumpul-ngumpul begini, enak kan? Udahlah, enaknya cuma sebentar di sini. Cuma segini enaknya. Ngapain sih makan yang nggak benar? Kedagingan itu. Hari ini pasti banyak orang tersinggung. Sebagian orang bilang gini, pantas pak, bapak kurus. Bukan Bapak Ibu, saya kurus bukan karena diet itu. Jangan salah. Diet yang benar, olahraga yang benar, badannya keker. Six pack. Iya, benar. Saya ini kurus karena dulu kurang makan. Itu benar. Itu benar, dulu saya kurang makan. Jadi hari ini nggak terlalu tertolong lagi. Iya. Jangan makan sembarangan. Jadinya bukan six pack, one bag. Oke, kita lanjutkan. Ilmu pengetahuan menjelaskan kenapa itu dibagi halal haram. Jelas. Kebenaran itu sesuai fakta. Alkitab kita luar biasa. Amin. Kitab kita itu luar biasa. Ilmu pengetahuan ternyata mendukung apa yang dikatakan Alkitab. Sekarang kita tahu bahwa tidak ada yang haram dalam pengertian membuat dosa. Gak ada. Tapi ada yang kotor, ada yang bersih. Nah, jangan makan yang kotor. Itu aja sih. Kok pengen ya itu tadi, sedikit aja. Sedikit dimasukin, dikunyah-kunyah. Gak usah ditelen.
Anggap aja permen. Sebab kenapa orang makannya banyak? Belum 3 kunyahan, hilang. Makanya cepat kan, lama-lama banyak. Masuk set. Waduh, nggak bisa nahan. Coba tahan kalau bisa. Nggak bisa, Pak, masuk. Sebab gurih. Oke. Jadi, makanya Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 31, itu Paulus mengatakan demikian. Baik aku makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Ada lagi orang yang alasan sama saya begini, Pak, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Loh, apa hubungannya? Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Artinya, tubuh kita yang sekarang ini gak bakalan masuk surga. Tubuh ini mati kembali ke debu. Roh kita diberi tubuh yang baru, dibawa ke surga. Tubuh yang tidak bisa mati lagi. Kalau tubuh yang ini mati lagi nanti. Ada amin? Itu arti ayat itu, jangan diplesetkan. Pokoknya jangan pakai ayat-ayat deh. Mau makan aja pakai ayat. Pengen makan gak bener aja pakai ayat-ayat lagi. Justru pakai ayat itu mau makan yang benar. Ya, aduh. Jadi makanan aja jangan dibela-belain, itu kedagingan namanya. Iman itu dalam segala hal untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kalau iman diarahkan ke kepentingan diri sendiri, pasti bukan iman. Keinginan itu namanya. Aku ingin ini Pak, ingin itu, ingin tanahku diperluas, ingin diberkati berlimpah-limpah, ingin melulu. Kerjakan bagianmu. Mari kita kerjakan bagian kita. Iman itu dalam segala hal aku mau benar. Paulus tahu, aku tidak mau diperhamba oleh siapapun, apapun, oleh apapun juga. Tidak mau diikat oleh apapun juga. Dan hal ini tentu saja bukan hanya soal makanan, minuman. Pasti bisa diperluas. Apapun yang kulakukan Tuhan, aku tidak mau tubuhku menjadi haram. Kalau makanan haram kan di luar kita. Dimakan juga nggak bisa menajiskan. Tapi kalau asalnya dari hati, itulah yang menajiskan. Fokus bahwa kita mesti bersih, jangan haram dalamnya. Banyak manusia itu haram. Pikiran, perasaannya, keinginannya kotor. Haram itu namanya. Percuma kau makan yang halal-halal. Makanannya sih halal, pikirannya kotor. Makanannya sih halal, perasaannya penuh kebencian sama sesama. Makanannya sih halal, tapi keinginannya cinta dunia dia, matre, korupsi, omong kosong itu halal haram itu. Halal dan haram harus dipandang dari sudut mata Tuhan. Sudut pandangnya Tuhan. Segala sesuatu yang menyukakan hati Tuhan harus kita lakukan. Segala sesuatu yang tidak menyukakan Tuhan jangan pernah dilakukan. Amin. Meskipun cuma sekali. Usahakan tidak pernah. Makanya Tuhan clear. Kalau kamu benar-benar mengasihi aku, kamu akan lakukan seluruh perintahku. Seluruh, bukan sebagian. Semuanya. Dan itu continue sampai aku menutup mata Tuhan. Dan itulah perjuangan yang sebenarnya. Dan itulah pertandingan yang diwajibkan bagi semua orang. Hiduplah kudus sebab aku kudus. Kudus dalam segala hal. Yang kotor tidak akan kumakan, yang kotor tidak akan kulakukan. Perbuatan-perbuatan banyak yang kotor itu. Percuma makanannya halal kalau perbuatannya kotor. Jangankan perbuatan, di pikiran saja itu sudah melakukan kata Tuhan. Makanya kita mau dijadikan manusia Allah, bukan manusia beragama. Man of God, bukan man of religion. Manusia beragama seringkali munafik.
ahli Farisi, orang ahli Taurat, orang-orang Farisi zaman dulu di zaman perjanjian lama, kalau mau berdoa, cuci muka, cuci kaki, dibersihkan luarnya. Percuma kata Tuhan Yesus, kamu luarnya putih, dalamnya seperti kuburan, tulang belulang. Percuma kau bawa Alkitab kemana-mana, gede lagi Alkitabnya. Tapi kalau tidak melakukannya, melakukan kehendak Tuhan. Ada amin ya? Nah, jadi kita hidup ini adalah pilihan. Kita mau hidup bersih atau hidup kotor. Kita mau jadi orang yang halal tanda kutip atau jadi orang yang haram tanda kutip. Bukan makanannya, bukan. Pikirannya, perasaannya, dan seluruh keinginan-keinginan kita. Bersih atau kotor. Tuhan tidak menginginkan yang kotor. Kudus itu artinya bersih, murni, tidak bercacat, tidak bercelah. Jadi kalau cuma halal haram mah gampang. Itu gampang sekali. Makanan ini haram Pak, ya udah nggak usah dimakan. Sederhana. Tapi manusia Allah nggak begitu. Tidak hanya makanan, masa cuma makanan, gampang sekali. Bicara aja saya mesti hati-hati. Bicara, setiap kata yang keluar harus memberkati sesama. Iya dong, setiap perbuatan kita harus menyukakan hati Tuhan. Itulah halal yang sebenarnya, yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan. Bayangkan kalau zaman dulu, makanan yang ini harus kamu makan, yang itu jangan. Harus dimakan, karena itu diciptakan sebagai makanan yang sehat. Sekarang juga begitu, kamu harus hidup sebagai manusia Allah. Itulah yang diinginkan Tuhan, kehendak Tuhan. Yang ini jangan kau lakukan, itu bukan kehendak Tuhan. Hidup ini cuma dibagi dua, mau melakukan kehendak Tuhan atau tidak melakukan kehendak Tuhan. Yang terkutuk yang tidak melakukan kehendak Tuhan, yang diberkati adalah yang melakukan. Itu sederhana sekali. Ingat, hati-hati, zaman sekarang banyak penyesatan. Ada orang yang mengatakan begini, udah makan apa aja gak apa-apa, mati muda pun ke surga kamu. Ini rusak loh. Hyper grace itu sangat merusak. Gak pernah mereka ngomong gini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Gak boleh, gak pernah ngomong gitu dia. Ngomongnya itu, kamu sudah ditebus, sudah selamat. Udah enjoy aja, enjoy life aja. Sudah selamat. Hyper grace. Di sisi lain, teologi kemakmuran. Wah, gak ada yang halal Pak, gak ada yang haram. Semuanya boleh. Wah, kaya raya dia. Tujuannya kaya raya ke gereja, bayangin. Tujuan kaya raya. Alkitab berkata alangkah sulitnya orang kaya masuk surga. Lah kok pengen kaya? Apa artinya? Gak pengen ke? Enggak juga, karena Alkitab berkata Tuhan tidak anti kekayaan. Alkitab berkata gini, ikatlah persahabatan dengan Tuhan. Mempergunakan, kalau baca itu hati-hati loh. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Itu kalau buru-buru ya, ikatlah persahabatan dengan mamon. Semua orang bacanya gitu loh. Dengan mempergunakan mamon. Mamon sebagai alat. Mengikat persahabatan dengan siapa? Dengan Tuhan. Emangnya ada yang lain? Dengan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, jangan terikat pada halal haram. Tapi ingat, ada makanan yang kotor, ada yang bersih. Kalau yang kotor pengen ya itu tadi sedikit aja. Untuk mengobati pengennya itu. Ya kan? Itu. Yang bersih bukan dihindari, bahkan harus dikejar. Tubuhku, aku harus sehat. Sebab kalau aku sehat, aku bisa belajar, bisa melayani Tuhan, bisa menjadi berkat, bisa bekerja keras, bisa belajar keras, dan umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya.
Mestinya begitu. Harusnya. Itulah ibadah yang sejati. Itulah ibadah yang sejati. Ingat, Tuhan sendiri yang ngomong. Barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, harus lepas ikatan-ikatan. Tak dapat jadi muridku. Kalau masih terikat banyak hal, nggak bisa dididik. Tanggalkan beban dan dosa. Tanggalkan. Lepaskan beban-beban. Lepaskan keinginan-keinginan. Lepasin semua. Keterikatan-terikatan itu dilepaskan semua. Itu pelepasan yang sebenarnya itu. Roh jahat gampang diusir. Yang nggak benar di dalam diri harus diusir. Siapa yang bisa ngusir? Kita sendiri. Berubah. Hidup ini adalah pilihan. Mari kita hidup benar. Kudus, tak bercacat, tak bercelah dalam segala hal. Amin ya.